warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Weni Akmilia dengan NIM A1C32002 dari Reguler A. Di sini saya akan melakukan sebuah simulasi pada mata kuliah elektronika digital dengan judul kontrol lampu dan kipas melalui suara pada Android dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nehru SSI MT. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat kontrol lampu dan kipas secara otomatis dengan menggunakan sensor suara yang nantinya akan dioperasikan melalui Android ataupun handphone. Nah, jika kalian ingin mengontrol peralatan rumah tangga dengan menggunakan sensor suara, maka video berikut sangat bermanfaat bagi kalian semua dan sangat membantu dalam melakukan aktivitas secara otomatis di rumah sendiri. Nah, di video ini saya akan mengontrol lampu dan kipas angin dengan menggunakan aplikasi di HP melalui perintah suara. Adapun latar belakang dari pembuatan simulasi ini ialah perkembangan peralatan yang berbasis microcontroller semakin meningkat dan harus bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Salah satu komponen penting dalam penerangan di dalam ruangan maupun di luar ruangan adalah lampu. Lampu mempunyai manfaat yang besar khususnya pada malam hari. Teknologi lampu dalam memberikan pencahayaan saat ini telah banyak membantu aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Dibuatnya alat ini bertujuan untuk mempermudah dalam mematikan lampu, ingin mematikan lampu dengan cara yang berbeda dan efisiensi waktu tanpa harus menekan pada saklar. Nah, karena pada perangkat lampu tersebut disambungkan menggunakan sebuah sensor suara yang akan menjadi parameter untuk lampu dan microcontroller Arduino Uno sebagai otak dari proses yang terhubung pada saklar. Relay juga berfungsi agar listrik yang masuk bisa diputus dan disambungkan secara otomatis. Nah, jika input yang dimasukkan terbaca oleh Arduino, maka lampu tersebut dapat dihidupkan berdasarkan suara atau perintah yang telah diprogramkan. Nah, selain itu, kipas angin juga merupakan salah satu peralatan rumah tangga yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam hal ini, kendali kipas angin ini yang membuat penggunanya harus kontak langsung dengan saklar. Nah, untuk menghidupkannya, maka dengan adanya perkembangan ilmu teknologi, maka kipas angin tersebut dapat dikendalikan dengan menggunakan sensor deteksi suara. Adapun tujuan dan manfaat dari simulasi ini ialah yang pertama itu dapat merancang rangkaian serta kontrol lampu dan kipas menggunakan sensor suara berbasis Android serta dapat memahami bagaimana cara kerja atau prinsip kerja dari rangkaian tersebut. Adapun manfaatnya, di mana sistem kontrol Android yang mudah digunakan secara Bluetooth menggunakan microcontroller Arduino Uno yang memudahkan untuk mengontrol lampu dan kipas dengan menggunakan suara. Nah, tinjauan pustakanya untuk simulasi kali ini ialah menurut Sokop dan kawan-kawan pada tahun 2016, ia mengatakan bahwa microcontroller merupakan sebuah sistem mikroprosesor lengkap yang terkandung di dalam sebuah chip. Arduino merupakan sebuah platform komputasi yang dapat digunakan untuk dapat mendeteksi lingkungan dari input yang berbagai macam sensor. Arduino Uno ini merupakan board microcontroller berbasis dataset. Nah, sensor suara merupakan sebuah alat yang mampu mengubah gelombang sinusoida suara menjadi gelombang sinus energi listrik. Menurut Wijayanti dan Fajrina pada tahun 2021, beliau mengatakan bahwa alat pendeteksi sinyal suara bekerja berdasarkan prinsip pemfilteran suara yang didengar oleh komponen mikrofon. Nah, sinyal analog hasil dari pembacaan mikrofon akan disaring dengan menggunakan unit bandpass filter yang meloloskan sinyal analog. Sensor suara ini digunakan untuk menghantarkan listrik berdasarkan pendeteksian suara untuk menghidupkan perangkat yang akan dihubungkan. Nah, langsung saja kita masuk pada apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam simulasi ini serta bagaimana cara kita membuatnya. Nah, teman-teman, pada kali ini saya akan menggunakan aplikasi Proteus
Selain aplikasi Proteus, saya juga menggunakan aplikasi Arduino IDE, serta saya juga akan menggunakan aplikasi pada Android yaitu Arduino Bluetooth Controller. Nah, pada kali ini saya akan memulai dengan menggunakan Proteus. Dalam hal ini, kita membutuhkan koneksi internet dan juga memerlukan Bluetooth dalam rangkaiannya nantinya. Nah, pada Proteus tentu tidak terdapat, maka kita perlu mendownload yang namanya Arduino di website di Google dan kita masukkan dalam library Proteus. Nah, setelah membuka Proteus, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik ISIS yang warna biru ini untuk membuka tempat untuk kita merangkai nantinya. Nah, setelah muncul tempat merangkaian seperti ini pada Proteus, kita klik pada device ini, kita klik komponen P. Nah, di sini kita akan mulai memasukkan beberapa komponen yang kita perlukan nantinya dalam merangkai project kita. Yang pertama yang akan saya perlukan adalah Arduino. Kita gunakan Arduino Uno. Kemudian, selain Arduino, karena kita menggunakan berbasis IoT, maka kita perlu yang namanya Bluetooth HC05. Ini kita perlukan. Kemudian kita juga perlu resistor. Kita perlu transistor. Setelah itu kita perlu juga yang namanya AC source. Setelah itu kita perlu dioda. Setelah itu kita perlu relay. Dan selanjutnya kita perlu lampu. Dan kita perlu kipas. Kalau kipas itu kita klik aja motor yang ini. Nah, setelah semua komponen dimasukkan, kita akan mulai merangkainya. Di sini kita butuh Arduino Uno, kita letakkan di sini. Dan untuk Bluetooth-nya kita letakkan di bawah sini. Nah, pada Bluetooth, yaitu pada kaki TXD, kita hubungkan pada Arduino pada kaki 0. Kemudian untuk yang RXD-nya, kita hubungkan pada kaki 1 pada Arduino. Selanjutnya kita butuh yang namanya resistor. Kita letakkan resistor di sini. Kita butuh 2 resistor. Kemudian kita butuh transistor. Nah, untuk transistor kita hubungkan dengan resistor. Untuk resistor 1 kita hubungkan pada kaki 5. Untuk resistor 2 kita hubungkan pada kaki 6. Setelah itu ini kita hubungkan juga. Kita lanjutkan dengan menambahkan relay. Tambahkan relay. Dan dioda. Ini kita rotate. Dioda 2. Oke. Dioda kita hubungkan pada kaki relay. Kita hubungkan juga. Transistor kita hubungkan. Nah, kita butuh yang namanya
lampu. Lampu kita hubungkan. Dan kita butuh alternator. Alternatornya kita hubungkan pada relay. Nah, untuk yang di bawahnya itu kita butuh kipas. Kita hubungkan pada relay. Terus kita butuh yang namanya ground. Kita klik pada terminal. Ini ada ground. Letakkan di sini. Dan jangan lupa di bawahnya juga. Kemudian transistor tersebut kita hubungkan pada ground. Nah, transistor tersebut kita hubungkan pada ground. Oke, kipas saja kita hubungkan pada relay, dan ini kita hubungkan pada kita juga. Ini kita hubungkan pada ground. Nah, kemudian kita butuh generatornya itu DC. Tekan di sini. Kita hubungkan DC pada komponen 1 dan pada komponen 2. Hubungkan. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal memasukkan berapa tegangan yang akan kita berikan. Untuk DC itu 12 volt, dan untuk lampu 230 volt. Dengan sinusnya juga 230 volt dan 50 Hz. Kipasnya juga. Nah, setelah itu kita klik Bluetooth, kita sesuaikan portnya dengan yang di laptop 37. Nah, setelah membuat rangkaian sedemikian rupa ini, kita akan beralih pada Arduino IDE yang mana ini berfungsi sebagai mengcoding, yang nantinya kita coding. Nah, setelah kita merangkai pada Proteus tadi, maka kita akan menuju ke aplikasi Arduino IDE, di mana Arduino IDE ini berfungsi sebagai mengedit, mengupload, serta mengcoding dari suatu program. Di sini setelah saya buat, di mana kita menggunakan string red string untuk suara, seperti ini. Nah, pada bagian if red string, saat kita menyatakan nyalakan lampu, yang tadi komponen 1 terhubung pada kaki 5 Arduino, itu akan menyala, serta sampai ke bawahnya, yang nantinya kita tinggal klik pada checklist, sehingga muncul done compiling, yang artinya telah selesai decoding. Kemudian kita lihat pada bagian bawah ini, kita salin datanya. Ini kita copy, kemudian kita masukkan pada Proteus. Nah, pada Proteus ini kita klik Arduino Uno-nya. Di sini ada program file, kita copy yang tadi, kita klik OK. Ini juga sudah. Nah, setelah itu kita beralih pada aplikasi yang tersedia pada HP. Saya menggunakan aplikasi
dan menggunakan aplikasi Arduino Bluetooth Controller yang bisa kita download melalui Play Store. Nah, pada tampilan HP saya, di sini kita hidupkan Bluetooth-nya terlebih dahulu dan pastikan Bluetooth yang ada di laptop Anda semua itu dalam keadaan on. Kemudian kita klik pada aplikasi, kemudian kita klik pencarian, kita sambungkan dengan nama Bluetooth kita hingga terkonek. Nah, setelah tersambung pada HP, kita gunakan ataupun kita katakan sesuai dengan yang telah kita programkan. Nyalakan lampu. Nah, pada layar Proteus lampu akan menyala. Kita ganti. Nyalakan kipas. Nah, kipas akan bergerak sesuai dengan telah kita programkan. Matikan semua. Nah, semua pada lampu maupun kipas sesuai yang telah diprogramkan akan mati sesuai yang kita perintahkan melalui sensor suara tersebut. Nah, kemudian kita bisa mengulangi lagi. Nyalakan kipas. Nah, kipas akan menyala lagi sesuai dengan yang telah kita codingkan melalui Arduino IDE tadi. Nyalakan lampu. Nah, lampu akan menyala. Baiklah, mungkin itu saja yang saya akan lakukan simulasi dengan menggunakan Proteus, aplikasi Arduino IDE, serta aplikasi pada Android untuk melakukan perintah suaranya. Ini saya akan mencoba untuk mematikan seluruh rangkaian. Matikan semua. Matikan semua. Semua rangkaian akan mati sesuai dengan perintah yang telah kita ucapkan melalui aplikasi dari Android yang telah terhubung pada aplikasi Proteus ataupun rangkaian yang telah kita rangkai tersebut. Nah, dari beberapa percobaan yang telah saya lakukan tadi melalui simulasi Proteus ataupun pembahasan dari simulasi saya, yang mana microcontroller itu merupakan sebuah komponen kecil yang dikemas dalam bentuk chip dan dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Microcontroller ini digunakan sebagai pengontrol atau pengendali sebuah sistem. Yang mana tadi saya menggunakan Arduino Uno, itu merupakan board microcontroller berbasis dataset yang digunakan dalam mendeteksi lingkungan dari input yang berbagai macam sensor tadi. Pada rangkaian tersebut, selain menggunakan Arduino Uno, saya juga menggunakan Arduino IDE yang merupakan software untuk membuat sketch pemrograman, di mana berfungsi untuk mengedit, membuat, mengupload ke board yang telah ditentukan serta mengcoding sebuah program tertentu. Kemudian dibutuhkan juga Bluetooth Arduino, yaitu Bluetooth HC05 yang merupakan modul komunikasi nirkabel via Bluetooth. Pada simulasi dimulai dengan rangkai pada rangkaian yang telah ditentukan, setelah itu dilakukan coding pada Arduino IDE, hingga coding selesai dilanjutkan dengan pengujian rangkaian melalui Android dengan menggunakan aplikasi Arduino Bluetooth Controller, serta pengujian dilakukan dengan menggunakan sensor suara. Setelah sinyal suara diterima dan dikirim lagi ke rangkaian pengkonversi, yang mana rangkaian ini berfungsi untuk merubah sinyal suara yang berbentuk sinyal digital menjadi sinyal analog agar bisa dibaca oleh microcontroller. Nah, jika sinyal tersebut diterima, maka akan diolah sesuai dengan program yang telah dibuat. Suara yang masuk tadi direkam oleh komponen, kemudian akan disimpan melalui memori. Contohnya, ketika saya tadi mengatakan nyalakan lampu, maka akan dikenali sebagai kondisi 1 atau on atau hidup, sehingga lampu akan menyala. Begitupun pada saat saya mengatakan nyalakan
mohon maaf, saat saya mengatakan matikan lampu, maka akan dikenali dengan logik 0 yang artinya off sehingga lampu akan mati. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan melalui simulasi elektronika digital dengan judul kontrol lampu dan kipas melalui perintah suara dengan berbasis IoT dengan menggunakan Android. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.